Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama juga nanti berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa terus menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Kami mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada saat ini. Kami percaya kuasa firman-Mu itu terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini dari kitab Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung bulan Juni tahun 2025. Dan ini juga adalah pertengahan tahun 2025. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita coba merenungkan kembali bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan terkagum-kagum. Kita mungkin tidak menyangka kok kita bisa melewati hari-hari kita ya. Kita bisa melewati waktu demi waktu, ya walaupun memang ada banyak hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita yang menjadi pergumulan, permasalahan, tapi kita bisa lalui itu, saya percaya semua karena benar-benar campur tangan Tuhan. Nah, masih bulan Juni, jadi tema kita masih sama, yaitu iman yang mampu memindahkan gunung ya. Sudah berapa banyak gunung dari Bapak Ibu Saudara, dari teman-teman sekalian yang kita pindahkan sepanjang bulan Juni ini, atau yang bisa kita lewati ya, gunung-gunung yang bisa kita lalui sepanjang bulan Juni ini. Dan saya percaya bukan hanya sepanjang bulan Juli ini, sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan terus melihat bagaimana Tuhan memampukan kita, menolong kita untuk kita bisa melewati gunung-gunung persoalan, gunung-gunung yang ada di depan kita yang coba menghalangi kita. Saya percaya bahwa semuanya itu bisa kita lalui, dan hari ini kita kembali diingatkan oleh renungan firman Tuhan pada hari ini. Makanya judulnya hidup oleh iman begitu ya. Dan Rasul Paulus sepertinya memang mengutip kitab Habakuk pasalnya yang kedua ayat yang keempat ya. Di sana dituliskan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, begitu ya. Jadi di sini bagian A dikatakan orang yang sombong, orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Gak ada gunanya kita sombong di hadapan Tuhan. Gak ada gunanya kita membangga-banggakan kemampuan kita, kehebatan kita. Atas izin Tuhan itu bisa Tuhan ratakan semua apa yang kita sombongkan. Tapi bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, ya walaupun kita punya kemampuan yang luar biasa, potensi diri yang luar biasa, ketika kita menundukkan diri kita sepenuhnya dalam otoritas Tuhan, saya percaya bahwa sempurnalah potensi yang ada dalam diri kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam dinamika dan tantangannya ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa biarlah iman kita itu bukan hanya iman yang ada atau yang tumbuh pada saat kita awal-awal percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau pada saat kita menerima anugerah keselamatan. Tapi iman yang ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, adalah gaya hidup kita yang terus-menerus kita perlihatkan, yang kita miliki
sepanjang hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Jadi iman itu bukan sewaktu-waktu, atau bukan hanya pada saat kita sakit kita beriman, pada saat kita punya masalah ekonomi atau kesulitan ekonomi kita beriman. Tapi iman itu adalah gaya hidup yang terus-menerus kita perlihatkan yang ada dalam diri kita, yang artinya bahwa sepanjang hidup ini kita harus punya iman, yang artinya betul-betul kita mau mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Walaupun mungkin kita bukan orang yang diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, atau kita orang yang sehat-sehat saja, ya, orang yang secara kehidupan mungkin lebih baik dibanding orang lain, tapi tetap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus miliki iman itu dalam hidup kita, karena memang itulah gaya hidup orang percaya, hidup oleh iman. Nah, kata hidup di sini dari bahasa Yunani di sini adalah zesetai, dari kata kerja zao yang berarti hidup atau memiliki kehidupan atau menjalani hidup. Jadi zao ya adalah kita orang-orang yang hidup ya. Kita bernafas, kita bisa melakukan aktivitas kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Ya memang kita hidup. Tapi bukan hanya sekedar hidup yang seperti itu. Tapi benar-benar kita memiliki kehidupan dan menjalani kehidupan ini dengan iman yang ada di dalam diri setiap kita. Iman itu kiranya terus bertumbuh ya Bapak Ibu. Dari awalnya kita percaya Kristus, terus beberapa waktu lamanya dan semakin lama semakin kuat iman itu dalam diri setiap kita. Nah, dalam konteks Roma pasal 1 ayat yang ke-17 di sini ada 3 poin di sini yang saya akan sampaikan, bahwa hidup oleh iman itu berarti juga hidup yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang hidup oleh iman pasti hidupnya berkenan di hadapan Allah ya. Kalau orang hidup tidak punya iman atau hidup yang tidak didasari dengan iman, itu sudah pasti tidak akan berkenan kepada Allah. Tapi kalau hidupnya didasari oleh iman, itu pasti berkenan di hadapan Allah. Artinya apa? Dia hidup benar dan dibenarkan oleh Allah. Hidup benar itu sudah pasti melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang Tuhan kehendaki ya. Yang berikut, hidup oleh iman itu adalah kehidupan rohani yang sehat. Jadi kalau hidup kita didasari oleh iman, artinya kerohanian kita sehat ya. Kerohanian kita sehat, hubungan kita dengan Tuhan itu baik begitu ya. Orang yang memiliki kerohanian yang sehat pasti hubungannya dengan Tuhan baik. Itu bisa terjadi kenapa? Karena dia hidup oleh iman. Dan yang terakhir, hidup oleh iman itu adalah hidup yang terus-menerus dijalani dengan dasar iman. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa jangan hanya pada saat kita bergumul atau berdoa untuk satu hal kita punya iman, tapi seluruh perjalanan hidup kita harus didasari dengan iman, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan melihat, menyaksikan bagaimana betapa dahsyatnya karya Tuhan dalam hidup kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau saya mau diminta untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana pengalaman iman saya bersama dengan Tuhan, ya saya mau katakan bahwa saya sungguh-sungguh bisa melihat dengan mata saya sendiri dan bisa merasakan dengan hati saya, merasakan bagaimana benar-benar ketika hidup oleh iman itu luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya terus juga mau untuk terus berjalan dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan saya menyadari bahwa dalam keterbatasan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, ya saya gak akan sanggup tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kita hidup oleh iman dan kita akan melihat dan mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, orang-orang percaya.
Baik, kita akan akhiri Victorious Devotion ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus hidup oleh iman. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan dan mengalami bagaimana karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terus mampukan kami untuk kami bisa terus berjalan dengan iman, bahkan mempertahankan iman sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bawa seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap kami. Tuhan yang sanggup akan melalukan setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus hidup oleh iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini, hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati.